Pengujian hipotetis sampel besar. Pengertian hipotetis. Hipotetis adalah suatu pernyataan tentang sebuah parameter populasi yang diverifikasi. Nah, dari pengujian hipotetis tersebut, suatu prosedur pengujian yang didasarkan pada data, sampel, dan teori probabilitas untuk menentukan apakah suatu hipotesis merupakan pernyataan yang masuk akal atau tidak. Nah, di sini ada tahap-tahap uji hipotesis. Yang pertama itu ada rumusan hipotesis, yang kedua adalah pemulihan tingkat signifikasi, yang ketiga uji statistik, yang keempat aturan pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir adalah pengambilan keputusannya. Prosedur uji hipotetis ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama itu rumusan hipotesis yang akan diuji, hipotesis 0 atau H0, hipotesis alternatif atau H1, hipotesis 0 atau HO, suatu prosedur tentang nilai parameter yang akan diuji. Hipotesis alternatif H1, suatu pernyataan yang diterima jika uji statistik menunjukkan bahwa hipotesis tersebut salah. Yang kedua adalah pilih tingkat signifikasi. Nah, dari tingkat signifikasi tersebut probabilitas menolak hipotesis 0 bila mana hipotesis tersebut adalah benar. Jika menolak hipotesis 0 yang benar, melakukan kesalahan jenis 1 disebut A. Peluang melakukan suatu jenis kesalahan yang lain adalah kesalahan jenis 2 atau B. Berikut adalah jenis-jenis kesalahan. Yang pertama ada jenis kesalahan 1, yaitu menolak hipotesis 0 yang benar. Yang kedua adalah kesalahan jenis 2 atau B, menerima hipotesis 0 padahal seharusnya adalah salah. Berikut ada tabel hipotesis 0 ya. Jika H0-nya benar, keputusan penelitiannya menerima atau menolak ya. Jadi jika H0-nya benar, keputusannya tepat. Terus kesalahan jenis 1 atau A. Jika H0-nya salah, di keputusan penelitian itu keputusannya kesalahannya jenis ya, atau kesalahan jenis 2 atau B. Jadi dia di bagian penolak, keputusannya tepat gitu. Nah, yang ketiga ini memilih statistik uji. Statistik uji, nilai statistik yang dihitung menggunakan data sampel untuk menentukan apakah menolak hipotesis 0 atau tidak. Nah, dari jenis statistik uji Z, uji C, uji C, uji F, uji X pangkat 2 atau uji R dan lain-lain. Misalnya nih, dalam pengujian hipotetis rata-ratanya N, jika A diketahui, maka statistiknya adalah Z dikali X dikurang new. Nah, terus per 0 dibagi new. Nah, di bagian keempat ini terdapat rumusan aturan pengambilan keputusan. Aturan pengambilan keputusan adalah penyertaan mengenai kondisi di mana hipotesis 0 ditolak dan kondisi di mana hipotesis 0 diterima sesuai nilai kritis.
Berikutnya adalah nilai kritis. Apa yang dimaksud? Apa sih yang dimaksud dengan nilai kritis itu? Nah, sini saya akan menjelaskan nilai kritis itu titik yang memisahkan daerah penolakan hipotesis 0 dan daerah penerimaan hipotesis 0. Dan ini kita sampai di uji satu arah. Di sini ada pengujian signifikasi atau arah digunakan jika hipotesis alternatifnya H1 menyatakan nilai lebih dari atau kurang dari, misalnya nih H1 nih lebih kecil dari 0 atau H1-nya besar dari 15. Nah, kebalikan. Tanda ketidaksamaan menurut arah daerah penolakan H0 jika H1 lebih besar dari 0, daerah penolakan H0 sisi kanan. Jika H1 lebih kecil dari 0, daerah penolakan H0 sisi kiri. Contoh nih, HO, rata-rata pendapatan CEO perempuan kurang dari atau sama dengan $65 per tahun. Nah, dari H1-nya, berapakah rata-rata pendapatan CEO perempuan lebih besar dari $65 per tahun? Di sini kita sampai ke uji satu arah. Di sini terdapat gambar menerima HO dan probabilitas samaringan 0,95. Daerah penolakannya HO bisa dilihat di sebelah kanan ya. Itu samaringan 0,05. Terus ada di bawahnya juga 1,65. Terus di bagian tengahnya itu terdapat 0. Terus di samping sebelah kirinya ada skala Z. Di sini kita sampai ke penjelasan pada uji dua arah. Pengujian signifikasi digunakan apabila rumusan hipotesis alternatif ditunjukkan arah. Contoh nih, misalnya HO, rata-rata pendapatan CEO perempuan adalah $65 per tahun. Sedangkan H1-nya rata-rata pendapatan CEO perempuan adalah 65 per tahun. Nah, diuji jadi dua arah nih. Yang tadi itu yang pendapatan CEO yang 65 tahun per dolar ini kita bagi menjadi dua arah. Yang pertama itu daerah penolakannya bisa dilihat di bagian kiri, yaitu min 1,96 atau nilai kritis. Ini di bagian penerimaan H0, yaitu 0,95. Nah, daerah penolakannya itu H0 0,025. Di bawahnya terdapat nilai kritisnya 1,96. Tentukan A, misal A 0,05. Jika menggunakan uji dua arah, maka A per Z sama dengan 0,025. Luas di bawah kurva normal 0 sampai dengan A per 2 adalah 0,5 dikurang 0,025 sama dengan 0,475. Uji hipotetis rata-rata populasi. Standar deviasi populasi diketahui. Standar ujinya nih Z sama dengan, dapat kita lihat bahwa di sini Z sama dengan X dikali mu per 0
di pangkat N. Contohnya nih, kita ada contoh soal lagi. Sebuah produsen saus sambal menggunakan mesin khusus untuk mengisi 16 on saus sambal ke dalam botol. Pemilik usaha mengetahui bahwa berat setiap botol mengikuti suatu distribusi normal dengan rata-rata 16 on dan standar deviasi 0,15 on. Saus tomat sebanyak 65 botol yang telah diisi diambil dan diperoleh berat rata-rata 16,017 on. Apakah bukti ini menyatakan bahwa rata-rata isi botol tidak berbeda dari 16 on? Gunakan tingkat signifikasi yaitu 5%. Nah, di sini kita itu disuruh menggunakan tingkat signifikasi yaitu 5%. Dan kita mencari bukti pernyataan bahwa apakah rata-rata isi botol tidak berbeda dari 16 on atau beda. Nah, gitu. Di sini saya akan kasih penjelasan tentang penyelesaian bahwa diketahui mu-nya sama dengan 16 terus sama dengan 0,15. Nah, mu-nya sama dengan 36 dikali sama dengan 16,017. A sama dengan 5. A-nya itu 5%. Nah, rumus hipotetisnya H0-nya itu mu sama dengan 16. H1-nya mu 16. Tingkat signifikasi A-nya sama dengan 0,05. Di sini ada penjelasannya yaitu Z sama dengan X dikurang mu per 0 dibagi N. Terus di sini kan tadi ada 16 mu-nya. Z sama dengan mu 16. Nah, dapat 16 ini dari mana? 16 itu diketahui dari soal yang ditanyain 16 on itu apakah berbeda dari 16 on. Terus 16,077 dikurang 16 per 0,15 dibagi 36. 36 itu dapat dari mana? Nah, 36 itu dapat dari sebanyak botol yang telah diisi dan diambil diperoleh rata-rata. Begitupun dengan selanjutnya hingga hasilnya mencapai Z sama dengan 0,68. Selanjutnya penyelesaian aturan pengambilan keputusan. Aturan pengambilan keputusan. Di sini dapat kita lihat gambar grafiknya. Daerah penolakannya itu 0,025. Terus penerimaannya HO 0,95. Daerah penolakannya sebelah kanan itu 1,95 nilai kritis. Nah, di sini jika nilai statistik Z lebih kecil daripada 1,96 atau Z-nya lebih besar dari 1,96, maka keputusan adalah HO-nya ditolak. Nah, sebaliknya jika nilai statistiknya min 1,96 lebih kecil daripada Z, maka kecil juga 1,6, maka keputusan adalah terima H0 gitu. Selanjutnya penyelesaian yang terakhir, penyelesaian keputusan. Ini adalah keputusan yang terakhir pas bagian akhir pas pengambilan keputusannya. Jadi di sini apakah yang 16 apa tadi ya?
Di sini kan kita disuruh nyamain, disuruh mencari apakah rata-rata isi botol tidak berbeda dari 16 on. Apakah 16 on atau tidak? Nah, di sini kita akan mengetahui apakah sama dengan 16 on atau tidak. Nah, karena nilai statistik Z-nya sebesar 0,86 atau berada pada interval min 1,96 lebih kecil daripada Z, terus kecil juga 1,96-nya. Nah, maka keputusannya adalah menerima H0 dan menolak H1. Nah, di sini artinya nilai rata-rata isi botol seluruhnya adalah sama atau tidak berbeda dengan 16 on. Nah, gitu. Terima kasih.